Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebuah minibus rombongan pemudik terguling di jalur nasional Jombang, Jawa Timur. 4 penumpang luka akibat insiden tersebut. Kecelakaan minibus pemudik terjadi di Jalan Nasional Desa Gelagahan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Semula minibus berangkat dari Gresik dan akan mengantarkan pemudik ke Tulung Agung. Saat tiba di lokasi kejadian, ban mobil tiba-tiba pecah sehingga mobil oleng dan terguling. Akibat insiden ini, 4 dari 18 penumpang luka. Pecah pelek, peleknya pecah, akhirnya oleng terus terguling. Ada korban? Untuk korban kemungkinan korban ringan antara 4 atau 5. Korban ringan aja. Sebagian alhamdulillah tidak apa-apa. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat macet arus lalu lintas. Lalu lintas kembali normal setelah mobil dievakuasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri, pemudik bersepeda motor di Pelabuhan Ciwandan membludak memenuhi pintu masuk area pelabuhan. Para pemudik saling berdesakan dan memilih turun dari kendaraannya karena kelelahan. Ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati kantong parkir sementara hingga ke jalan masuk Komplek Pelabuhan PT Pelindo II Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Kepadatan ini kembali terjadi pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2023 setelah arus puncak angkutan mudik yang terjadi Kamis kemarin. Dari data pengelola penyeberangan, ada sekitar 8.000 lebih kendaraan roda 2 yang telah diangkut untuk diseberangkan. Meskipun begitu, kondisi penumpukan kendaraan juga membuat para pemudik kelelahan hingga menyempatkan diri untuk beristirahat sebelum memasuki kapal. Perjalanan dari Cikarang ke sini alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Ya cuman hujan doang dari di jalan, udah nggak macet sih, lancar alhamdulillah nyampe sini. Berarti ini lagi nunggu kapal aja ya? Ya ini lagi nunggu kapal tuh. Peningkatan ini diketahui terjadi pada saat tengah malam hingga menjelang subuh, di mana para pemudik memanfaatkan kondisi waktu saat malam untuk melakukan perjalanan. Terdapat 40 kapal yang disiapkan untuk penyeberangan pemudik motor ke Sumatera pada pelaksanaan mudik 2023 ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tak sabar karena macet parah di ruas underpass Karangsawah Tonjong, Kabupaten Brebes, para pemudik yang menggunakan motor bahu-membahu mengangkat sepeda motor untuk melewati beton pembatas jalan dan pindah ke jalur lawan arah. Antrian ribuan kendaraan pemudik masih terus terjadi di ruas Jalan Nasional Perupuk Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemacetan panjang terjadi di underpass Karangsawah, Kecamatan Tonjong hingga memasuki Tanjakan Siregol. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor pemudik dari Jabodetabek, tujuan Purwokerto hingga Yogyakarta. Puluhan pemudik motor yang tak sabar beramai-ramai mengangkat sepeda motor satu persatu melewati beton pembatas jalan agar tidak terjebak kemacetan panjang. Puluhan pemudik motor ini lalu menggunakan jalur lawan arah yang lebih lancar meski berbahaya. Ini lumayan macet ya mas ya? Lumayan macet. Parah. Parahnya mulai dari mana? Dari Songgom. Ini sampai di hampir Bumiayu ya? Iya, bentar lagi Bumiayu. Sudah sore. Sore ya? Iya. Sampai di jalan ya Pak ya? Iya. Kaki semua jadinya. Kemacetan selain disebabkan adanya pasar tumpah di Linggapura Tonjong, juga akibat kendaraan pemudik lawan arah hingga mengakibatkan arus kendaraan terhenti. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Erick Thohir menunjuk firma audit Ernst & Young untuk melakukan audit forensik pada PSSI. Audit keuangan PSSI dilakukan agar sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Imbas dari ketidakkonsistenan PT LIB dalam pemberian hadiah juara liga dan ketidakjelasan manajemen keuangan, PSSI akan melakukan audit besar-besaran.
Audit forensik di tubuh PSSI menjadi komitmen Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk membersihkan persepakbolaan tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyetujui firma audit ternama Ernst & Young. Firma ini akan melakukan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI. Saya tadi sudah sepakat dengan Wakil Ketua Umum dan para exco, kita mengambil EY Ernst & Young ya untuk mengaudit investigasi. Ya, kita buka-bukaan setransparan mungkin. Ketegasan Erick Thohir ini dilakukan agar manajemen keuangan di tubuh PSSI terbuka, akuntabel, dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur Lebaran 2023, tingkat hunian sejumlah hotel di kota Yogyakarta meningkat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Melonjaknya